Saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Adi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Sehat ya? Baik, Pak. Angelin bagaimana? Kemarin kabarnya sedikit sakit ya. Semoga hari ini sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau cross check ini suara saya masuk atau tidak ya? Masuk Pak. Oke, masuk ya. Jelas ya? Suaranya jelas ya? Oke, videonya on ya saya? Terlihat ya? Oke. Oke. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin doa, mungkin Tirza ya untuk memimpin doa. Silakan Tirza. Mari teman-teman, kita mulai pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala limpahan berkat dan kasih karunia-Mu kepada setiap kami, sehingga pada hari ini Bapa kami dapat berkumpul di Meet pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelajaran kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Tirza sudah memimpin doa. Oke, sebelumnya saya absen dulu, saya presentasi dulu. Siswa saya ada 9, semua hadir atau tidak ini ya? Rizka. Hadir Pak. Oke, Rani. Hadir Pak. Ada ya. Distasha, Nathanielia, ada ya. Kezia, Cici ada ya. Tirza, Krisvi, Salsa, Angelin. Oke ya, komplit ya. Oke, alhamdulillah komplit semua ya. Oke, sudah ready, ini kelihatan cerah semua. Nah, sebelum saya mulai kemarin ya, mungkin kemarin kita sudah membahas pertemuan kemarin itu terkait dengan apa ya? Tentang apa kemarin? Minggu kemarin? Tentang sebelumnya kemarin apa? Organ. Oke, organ pernapasan dan mekanisme pernapasannya. Oke ya. Nah, pada pagi ini sebelumnya kemarin kita sudah mengetahui organ-organ pernapasan, bagaimana udara itu masuk. Nah, sekarang saya minta kemarin saya minta untuk kemarin kalian sudah merasakan ada gerakan. Nah, sekarang saya minta kalian coba, bisa nggak kita, kemarin kalian sudah memasukkan udara ya, udah tahu cara memasukkan udara bukan melalui hidung kan. Nah, kalau saya minta seandainya kalian untuk menahan nafas, kira-kira bisa enggak? Pernah menahan nafas atau enggak sebelumnya? Pernah enggak? Pernah mencoba menahan nafas? Pernah. Nah, coba kalian menahan nafas. Kira-kira kalau saat menahan nafas itu lama enggak bisa menahan nafas? 1 menit? Kalau 10 detik bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau 15 detik? Bisa. Mungkin bisa ya. 1 menit? Enggak bisa, Pak. Susah Pak. Enggak bisa. Ada yang bisa? 1 menit? Kalau 1 jam? Enggak bisa, Nggak Pak. bisa. Nggak bisa. Nah, kira-kira kenapa ya kok nggak bisa 1 jam? Pernah nggak berpikir seperti itu? Kira-kira kalau 15 menit kok bisa, kalau 1 jam kok nggak bisa? 15 detik bisa, tapi kalau 1 jam kok nggak bisa? Pernah nggak berpikir seperti itu? Kok saya 10 detik mungkin bisa ya? Pernah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa itu? Pernah nggak bertanya seperti itu? Ke kalian sendiri. Saya 15 detik bisa ya nahan nafas, tapi kalau 1 jam kok nggak bisa? 1 menit atau 2 menit aja mungkin sudah nggak bisa. Kira-kira ada nggak? Ada yang pernah menanyakan seperti itu nggak? Ada bayangan nggak kira-kira kenapa itu? Kezia, kenapa kira-kira Kezia? Kalau 1 jam nggak bisa, 15 detik bisa. Perkiraan aja, nggak apa-apa.
karena mungkin terlalu lama, terus paru-parunya jadi gak bisa kerja dengan baik gitu Pak mungkin. Oke, tidak. Nah, yang kalau seandainya kalian bisa menahan, kalau kalian menahan nafas itu selama 1 jam, kira-kira apa yang terjadi? Efek terakhirnya apa? Kematian. Meninggal. Oke, kematian. Oke, kematian ya, yang menyebabkan kematian kira-kira apa ya? Tubuh kalian itu sebenarnya butuh apa toh? Kalau kalian bisa hidup ini, tubuh kalian butuhkan apa toh? Oksigen. Yang paling utama oksigen ya. Nah, ketika kalian menahan nafas, kira-kira selama 1 jam itu, kalau gitu tubuh kalian bisa nggak dapat oksigen? Oke, nggak bisa ya. Kalau 15 detik tadi? Masih bisa. Masih bisa. Kenapa? Kenapa kok masih bisa kalau 15 detik? Kan masih ada sisa oksigennya, Pak. Oke, masih ada di sisa oksigennya. Di mana? Dalam tubuh. Dalam tubuh. Terutama pada kemarin kalian masukkan oksigen menuju mana tuh? Tujuan akhirnya? Ke alveolus. Nah, tujuan akhirnya ke alveolus. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tadi, nah kenapa kok kalian bisa nahan nafas 15 detik, ada yang mungkin 1 jam nggak bisa ya. Nah, itu terkait dengan apa? Terkait dengan apa namanya nanti kapasitas paru-paru kalian. Jadi mungkin ada yang bisa nahan 15 detik, tapi 20 detik udah nggak kuat. Mungkin ada yang bisa 1 menit karena nanti terkait dengan apa namanya kapasitas paru-paru kalian itu berbeda-beda. Nah, dari apa yang kita diskusikan sedikit atau kita komunikasikan sedikit ini, pada hari ini nanti kita belajar sedikit tentang kapasitas paru-paru dan pertukaran gas. Nanti kita mempelajari terkait dengan oksigen dan karbon dioksida. Oke ya, semuanya jadi udah semangat menjawab sedikit ya. Nah, yuk mari kita sama-sama mempelajari seberapa besar kapasitas paru-paru ini. Jadi ketika kalian tahu kapasitas paru-paru ini seberapa besar, jadi nanti kalian bisa menanggulangi ketika nanti seandainya oksigen di lingkungan kita itu menipis, itu harus seperti apa. Jadi kita sama-sama hari ini belajar tentang kapasitas paru-paru dan pertukaran oksigen. Oke ya, gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan apa namanya ya? Saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya lewat PowerPoint ya. Saya sampaikan dulu, saya share screen dulu. Nah, dari apa yang kita sampaikan, saya akan tampilkan tujuan pembelajaran. Sudah ya? Sudah. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama itu nanti kalian belajar tentang macam-macam volume udara pernapasan atau kapasitas paru-paru, nanti ada macam-macam ya. Kemudian yang kedua nanti faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian yang ketiga nanti tentang menganalisis mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kemarin kalian sudah tahu masuknya oksigen. Nah, nanti kita belajar singkat tentang pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, nah sebelumnya sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, nah ini saya ada sedikit pretest ya, atau quiz ya, setidaknya saya ingin tahu kemampuan awal kalian. Nah, saya bagikan linknya untuk quizzes. Oke, nanti silakan dikerjakan. Cuma sedikit, cuma ada empat soal. Jadi cuma ada 4 soal. Saya bagikan linknya. Oke, saya bagikan linknya ya. Bisa dilihat di chat ya. Nanti silakan dikerjakan dahulu. Sebentar aja, nggak butuh waktu lama. Tunggu. Sudah? Nah, itu silakan diklik.
Oke ya, silakan masuk. Sebentar aja, nggak butuh waktu lama. Saya tunggu. Oke, sudah ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, silakan dikerjakan dahulu. Semampunya. 1 menit aja mengerjakannya. Oke. Oke, sudah mengerjakan semua. Saya belum, Pak. Siapa? Kezia? Rizka? Iya, belum masuk sinyalnya. Nggak apa-apa. Nanti menyusul juga nggak apa-apa. Oke, ada yang selesai. Oke, Distasa udah selesai, Kristi sudah, Nela sudah, Kezia sudah, Cici sudah, Anjeli sudah, Rani sudah, Tirza. Tirza sudah? Oke ya. Dari sini, dari apa yang kalian kerjakan ini ya, coba saya cross check. Ternyata tidak semuanya bisa menjawab, tapi sudah ada yang mungkin pengetahuan awalnya sudah tahu ya. Ternyata di sini ada beberapa, masih ada yang salah. Nah, nanti kita coba, ada beberapa soal masih ada yang salah. Nah, nanti kita coba untuk pembelajaran ini nanti bagaimana nanti, apakah ada peningkatan atau enggak gitu ya. Oke ya. Oke. Nah, kita ke pembelajaran inti. Nah, ini akan saya kemarin malam sudah saya bagikan materi ajar ya terkait dengan skenario kasus, itu kemarin sudah saya bagikan. Jadi karena panjang makanya saya bagikan dahulu. Nah, hari ini saya tampilkan ulang, tapi nanti mungkin kalian sudah baca ya, sudah ada beberapa yang baca ya. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sudah ya. Nah, saya minta dari dari skenario kasus yang saya bagikan tadi malam. Nah, saya minta ada satu pertanyaan, satu pertanyaan terkait dengan skenario kasus. Nah, silakan itu dikirimkan ke chat Microsoft Teams ini. Oke ya, satu pertanyaan silakan dikirimkan. Saya tampilkan untuk skenario kasusnya. Mungkin kalau yang belum baca. Ini tentang free diving ya, kemarin free diving. Oke. Silakan dikirimkan ke chat. Jangan di WhatsApp loh, di chat Microsoft Teams sini langsung ya. Biar langsung saya bisa baca. Oke, sudah satu, Rani. Oke, Nila, Kezia sudah. Tirza sudah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kurang 3.
Oke, kurang 2, kurang 1. Oke ya, sambil nunggu kurang 1. Ini mungkin sudah semua ya. Oke, sudah semua. Nah, dari pertanyaan ini coba nanti saya kategorikan dulu dari pertanyaan ini. Nanti kemungkinan cuma saya bagi 3 kategori ya. Untuk kategori yang terakhir nanti terkait dengan gangguan pernapasan itu nanti di akhir ya. Oke, coba Rani bertanya berapa banyak paru-paru bisa menampung udara. Oke, ini terkait kalau berapa banyak paru-paru ini tentang volume atau kapasitas paru-paru. Jadi nanti mungkin saya kategorikan jadi 3 ya. Coba ini ada beberapa kategori dulu. Selamat pagi, pertanyaan dari saya, mengapa saat berolahraga napasnya lebih pendek dibandingkan oleh orang yang tidak berolahraga? Oke, ini bisa masuk di faktor yang mempengaruhi frekuensi paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga, apakah saja yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya? Oke, ini sama, ini frekuensi pernapasan, jadi ada 2 kategori ya. Kemudian yang ketiga, berapa besar udara yang bisa ditarik saat sebelum menyelam? Nah, ini mungkin masuk ke volume udara atau kapasitas paru-paru ya. Kemudian yang ini kalau ada gangguan, oke, gangguan nanti kita pertemuan terakhir ya, kita bahas di pertemuan terakhir, nanti kita simpan dahulu ini pertanyaannya dari JJ. Kemudian dari Rizka, setelah seseorang merokok frekuensi denyut jantung. Oke, ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian ada bagaimana pemanfaatan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Oke, nah ini mungkin kategori ketiga, saya kategorikan kategori ketiga yaitu tentang nanti penukaran oksigen. Jadi nanti kalian juga harus tahu tidak hanya tukar antara oksigen dengan CO2, tapi nanti pemanfaatan O2 di dalam tubuh itu juga mempengaruhi terbentuknya CO2. Oke ya, terutama pada respirasi ya nanti ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh penyelam pemula yang ingin mencoba free diving? Oke, ini bisa masuk frekuensi, bisa masuk ke volume atau kapasitas paru-paru. Kemudian ini mengapa hal ini dapat terjadi ketika makan tekanan oksigen di dalam jaringan lebih rendah daripada tekanan oksigen di dalam paru-paru. Oke, ini nanti masuknya di mekanisme di pertukaran gas. Nanti kita lihat di situ. Oke, jadi ada 3 kategori ya. Oke, dari 3 kategori ini nah, ini nanti saya bentuk kelompok. Saya bentuk 3 kelompok ya. Oke ya. Jangan manggung-manggung, pakai suara dong, pakai mic. Nanti kalau manggung-manggung saya enggak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kita bentuk 3 kelompok. Kelompok yang pertama apa ya? Kelompok yang pertama nanti ada Tirza, Krisvi sama Kezia ya. Ada Tirza, Kezia. Kemudian kelompok yang kedua ada, tunggu saya lihat catatan saya, Rani, Angelin sama Salsabila. Oke ya. Ya, Pak. Kemudian kelompok yang ketiga ada JJ, Jacqueline, Distasa sama Rizka ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada 3 kelompok. Nah, sebelum saya buat 3 kelompok, nanti apa yang kalian diskusikan dari ini, nanti ada 3 ya, ada 3 yang pasti kalian diskusikan, yaitu yang pertama apa tadi? Apa tadi? Pertama? Volume. Ya, volume udara atau kapasitas paru-paru. Kemudian yang kedua? Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian yang yang ketiga? Pertukaran gas. Oke, pertukaran gas. Proses pertukaran oksigen. Oke, oksigen dengan karbon dioksida ya. Oke. Nah, sebelum itu saya kenalkan dulu. Nanti LKPD yang kita pakai itu berbentuk live worksheet
atau nanti digital. Saya copy, saya tunggu, saya bagikan linknya ya, saya bagikan linknya. Saya bagikan di ini chatnya, chat ya. Iya, Silakan. Pak. Oke. Oke ya. Sudah masuk? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Oke. Pak. Saya terangkan sedikit petunjuk untuk penggunaannya seperti apa Flowsheet. Walaupun kemarin sudah ya, sudah pernah saya beritahu kan, sudah saya jelaskan sedikit. Nah, ini saya ulang sedikit ya. Apa? Ulang sedikit terkait dengan Flowsheet. Tunggu. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Ini saya salah share. Oke, salah share kan? Oke ya. Nah, nanti penggunaannya bagaimana? Ini nanti kelompok, tuliskan kelompok 1, 2, 3 tadi sesuai dengan itu, anggotanya silakan dituliskan di sini juga 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian di sini yang pertama itu tentang volume paru-paru atau kapasitas paru-paru ya. Nah, nanti tinggal tarik kira-kira nanti kalian analisa grafik ini, kemudian tinggal tarik kira-kira ini terkait dengan besarnya volume paru-paru ya. Besarnya volume paru-paru nanti tinggal tarik kira-kira yang A itu yang ini garis ini. Kemudian yang B yang ini, kemudian yang C itu garis ini, yang D garis ini. Nah, kalian juga harus bisa membaca grafik. Kalau nggak bisa membaca grafik agak susah ya. Yang E, yang F. Nah, tinggal tarik. Tarik kira-kira mana yang lebih tepat. Oke ya. Kemudian yang kedua, nah ini nanti kalian isikan yang A tadi apa isinya, kalian tulis ini. Kemudian itu apa? Penjelasannya seperti apa? Tinggal tarik. Di sini udah saya sediakan penjelasannya. Tinggal tarik ke atas. Oke ya. Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan frekuensi penapasan. Nah, nanti ada video, nanti bisa kalian putar. Ada video, jadi bisa langsung diputar di sini. Videonya diputar. Kemudian dari video ini nanti silakan kalian amati kira-kira yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu apa. Apa aja dari video ini, mungkin nanti kalian dapat hasilnya seperti apa. Nah, nanti tinggal dipilih. Ini dipilih, diklik aja. Mana yang tepat. Kalau nggak tepat jangan diklik. Paham ya? Oke. Kemudian, Paham, ya. Pak. Nah, kemudian dari video itu juga, nah nanti kalian bandingkan kira-kira frekuensi yang lebih cepat yang mana nih, sebelah kanan atau kiri. Kalau yang lebih cepat yang kiri, kalian pilih yang atas. Kalau lebih cepat yang kanan, ya kalian pilih yang bawah. Ya, ini kemudian yang terakhir, nah ini pertukaran gasnya, nah, silakan kalian uraikan. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Ini saya bagi kelompok, saya buat room ya. Nanti silakan diskusinya tak perlu lama-lama, nanti 15 menit selesai ya. Oke, kelompok 1 tadi siapa kelompok 1 ya? Siti Tirza, kemudian Kristi, sama Natanela. Oke. Kemudian yang room 2 Rani,
Angelin Angelin, sama Salsabila. Ini sama Salsabila. Oke. Kemudian ketiga JJ, Distasa, Diska. Oke ya. Oke. Ini saya buat room. Nanti minta tolong kalau bisa direkam ya. Jadi ada salah satu ngerekam. Bisa kok kalian ngerekam. Nanti start recording nanti biar saya juga dapat rekamannya. Silakan direkam ya. Oke. Oke, nanti juga seandainya kalian bingung atau apa, kalian boleh menggunakan referensi, boleh googling, boleh pakai buku, bebas, saya bebaskan. Nanti saya bantu juga di saat diskusi kelompok ya, oke? Distasa udah masuk? Belum Pak Adit. Oh belum? Belum. Loh, ketinggalan sendiri nih? Iya. Udah padahal. Rizka juga belum? Rizka sama Jesse kayaknya udah masuk, tapi saya belum itu Pak. Coba. Udah? Belum itu Pak. Nah, tunggu ya. Itu diterima callingnya, saya call tuh. Tidal. Tidal belum tidal. Oh, tidak. Oke. Kok Terus nggak yang ada kau C, ya Pak? Ini gimana ya? C itu Kapasitas vital. Vital. Kapasitas vital. Kapasitas vital. oh. Bentar. Oke. Oke ya, Terus bisa ya? Seandainya Pak. kesusahan nanti boleh buka googling boleh lah, nggak apa-apa lah ya. Atau buku ya, nggak usah lama-lama 15 menit selesai ya. Ya, Pak. Iya Pak. Thank you. Ada yang mau ditanyakan dahulu? Belum ada. Oke, belum ada ya. Oke, Ya. thank you. Ya. Yang Kapasitas. ini setelah distansi ini mana? Nggak tahu. Bentar. Distasa belum masuk ya? Nah, Belum Pak Adit, tapi ini saya chatan sama JJ biar bisa saling konfirmasi Pak. Ini kalau di sini connecting terus di sini. Iya. Iya, kayaknya wifi-nya agak lemot atau gimana. Oke. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Oke. Boleh pakai chat WhatsApp juga boleh. Gimana, Cici, Rizka? Bisa ya? Ini kok nggak ada gambarnya semua ya? Atau connecting saya jelek?
JJ, Rizka? Bisa, Pak. Bisa ya? Distasnya keluar-keluar ya tapi. Oke, nggak apa-apa, pakai chat aja. Kayaknya Distasa kesulitan dalam login. Jadi ya WhatsApp aja ya. Karena ini kayaknya nggak bisa masuk room. Itu ya, semoga bisa ya. Ya, Pak. Oke. Nanti untuk kelompok ini, nanti presentasi yang di poin itu ya, perbandingan frekuensi ya. Oke. Pak mau tanya, Pak. Iya, silakan. Bisa bacanya gini, Pak. Anak bayi lebih banyak daripada orang dewasa gitu. Kalau tanda kurungnya apa namanya yang terbuka ke bayi bacanya gitu. Jadi ini bayi ya, momennya bayi itu lebih cepat apa namanya frekuensi pernapasannya lebih tinggi daripada orang dewasa. Nah, bacanya gitu nanti. Kalau kalian pilih itu ya, kalau kalian pilih yang kurang ya nanti bacanya kurang, lebih sedikit atau lebih banyak, boleh pakai gitu. Makasih, Gitu Pak. ya, Cici. Oke, sama-sama. Oke ya. Volume tidal. Tidal. Terus yang ketelu. Volume kapasitas vital. Kapasitas vital. Oke, bisa? Ini nggak ada gambarnya semua ya? Aku nggak bisa gambar, Pak. Share screen. Oh ya, share screen. Oh iya, ini ada share screen. Oh ya, nanti untuk kelompok 2 ini nanti yang dipresentasikan yang poin 2 ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, thank you. Penjelasannya jumlah udara yang dapat Ada yang ditanyakan? dikeluarkan. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Oke, maksimal 15 menit ya nanti kita presentasi. Thank you. Oke. Ini kayaknya yang kemarin tuh di Google aku sempet ketemu sih. Coba sekarang. Yang jelas ini nih, posisi tubuh ya nggak sih? Yalah, posisi tubuh, jenis kelamin. Oke, Terus sudah? Ya, Pak. Sudah. suhu. Oke, kalau sudah ini nanti saya balikkan ke Aktivitas. room utama ya. Ya, Pak. Oke, thank you. Sama-sama. Ya. Udah selesaikan ini berarti ya.
Oke, sudah semua ya? Sudah, Pak. Tadi Tistasa sendiri yang enggak masuk ya, nggak apa-apa. Lewat WA ya, udah bisa ya. Mungkin jaringan sedang sedikit terganggu. Jadi no problem, yang penting bisa diskusi ya. Oke, sudah semua. Nah, sekarang sudah tadi sudah dituangkan di presentasi ya. Sudah diisi kan untuk jawabannya di live worksheet-nya kan? Sudah semua ya? Sudah diisikan? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi nanti kalau yang belum itu silakan nanti diisikan sesuai dengan di live worksheet-nya, diisikan di situ. Kemudian nanti sebenarnya itu disubmit. Tapi jangan dulu disubmit, tapi nanti kita presentasikan dahulu. Nah, kita nanti kelompok 1 nanti presentasi poin 1, kelompok 2 nanti presentasi poin 2, kelompok 3 presentasi poin 3. Simpel aja ya. Oke, nanti salah satu perwakilan aja boleh atau ketiganya boleh. Nanti ada satu pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti kelompok lain boleh bertanya. Oke, saya mulai dari yang kelompok 1 dahulu. Silakan untuk presentasi poin 1. Baik, Pak. Ya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Adit. Selamat pagi. Perkenalkan dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama Tirza Marsyanda Hartono, yang kedua Kriswi Apriska Handayani, lalu yang ketiga saya sendiri yaitu Nathaniela Kishermawan. Jadi di kelompok pertama ini, kelompok kami membahas tentang volume paru-paru melalui grafik di bawah ini. Yang pertama itu volume komplementer, itu yang bagian A. Yang kemudian bagian B itu di grafik keterangannya volume tidal. Kemudian yang C kapasitas vital paru-paru. Yang keempat yang D kapasitas paru-paru. Lalu yang E volume suplementer. Dan yang terakhir adalah volume residual. Seperti itu. Oke. Sekian dari kami. Silakan, ada yang mau nanya satu aja. Jangan di stop share dulu ya. Silakan, ada satu pertanyaan aja. Boleh dari kelompok yang lain? Oke, ada yang nanya? Satu pertanyaan. Rani, mungkin mau nanya? Siapa? Siapa yang mau nanya? Jadiin, Pak. Oke, silakan. Alat untuk mengukur volume udara pernafasan itu apa, Pak? Pertanyaannya ke itu ya. Oke, ke kelompok 1 ya. Aduh. Alatnya apa lagi? Mungkin Tirza dan Kriswi bisa bantu selagi saya juga ikut mencari. Ya, silakan. Saya nggak tahu ya, Pak. Cuman tadi saya buka searching Google, itu yang di Google itu namanya spirometer. Apakah benar ataukah salah? Saya kurang tahu karena juga belum pernah tahu. Oke ya. Tepat ya, Tirza. Namanya spirometer JC untuk mengukur kapasitas paru-paru. Oke, bisa dipahami ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, saya tambahkan sedikit.
Bisa stop share? Oh iya, Pak. Oke. Oke. Nah, saya tambahkan sedikit untuk volume atau kapasitas paru-paru ya. Ini kalau nggak salah tadi grafik saya sharekan. Kelihatan ya? Oke. Terlihat ya? Ini cara bacanya bisa ya? Bisa ya? Oke, ini saya tambahkan sedikit. Ini kapasitas total paru-paru, ini artinya gambar seperti ini. Itu dari 0 ke kurang lebih antara sampai 6.000 ya. Jadi di sini kapasitas total paru-paru itu keseluruhan udara yang bisa ditampung oleh paru-paru itu kurang lebih sampai 6.000 mililiter, hampir ya, mungkin 5.900, mungkin beda-beda, tidak semuanya harus sama persis, enggak ya. Kemudian cara bacanya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini volume residual, volume yang tersisa. Nah, kalau kalian ngeluarin udara itu maksimal banget, kalian ekspirasikan udara itu maksimal, mentok sampai apa namanya ya, kalau istilahnya ngeden gitu, keluar gitu. Nah, di dalam paru-paru itu masih ada kurang lebih ada 1.000 mili. Nah, kurang lebih ada 1.000 mililiter itu. Jadi nggak bisa dikeluarkan. Makanya tadi kenapa kok bisa menahan nafas? Kalau seandainya kalian udah keluarkan, tapi kalian masih bisa menahan nafas, tapi nggak terlalu lama ya, karena di dalam paru-paru itu masih ada udara sebenarnya. Ini 1.000. Artinya gini. Kemudian di sini ada volume tidal. Ini kok di tengah-tengah atau Pak? Ya, ini di tengah-tengah. Ini volume tidal itu volume udara yang mana kalian bisa ekspirasikan maupun inspirasikan secara normal. Jadi normal ya kalau kalian normal. Nah, kayak keadaan seperti ini, biasa seperti ini, santai seperti ini, itu kurang lebih 500 mili nih. Ini sebenarnya kurang lebih 500 mili. Tapi kok di tengah-tengah, Pak? Iya, di tengah-tengah. Saat kalian normal seperti ini, di dalam paru-paru itu masih ada, nah, kurang lebih 2.000-an mili ya. Nah, 2.000-an mili. Jadi lebih lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Cara bacanya kayak gitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya lari ke saya menuju ke kelompok 2 kok lari. Oke. Menuju ke kelompok 2 silakan dipresentasikan kelompok 2. Baik, Pak. Oke. Apakah sudah masuk, Pak, share screen-nya? Tunggu. Belum, masih proses. Oke, sudah. Belum. Sudah. Ya, kita dari kelompok 2, anggotanya saya sendiri, Katarina Rani, Angelin Marcella, dan Salsabila Nisrina, akan mempresentasikan poin yang kedua. Yang A itu volume komplementer. Itu penjelasannya adalah volume udara yang dapat diinspirasikan di atas volume tidal normal. Lalu yang volume tidal, volume udara yang diinspirasikan dan diekspresikan pada setiap pernafasan normal. Besarnya pada orang dewasa sekitar 500 ml. Lalu yang C itu ada kapasitas vital. Penjelasannya, jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat setelah akhir suatu ekspirasi. Lalu yang D itu kapasitas total. Penjelasannya, jumlah udara yang dapat mengisi paru-paru pada inspirasi sedalam-dalamnya. Lalu yang E volume suplementer. Itu penjelasannya, jumlah udara yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi maksimal. Lalu yang F, volume residual, itu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Sekian, Pak, teman-teman. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Rani, presentasinya. Oke, mungkin ada pertanyaan satu? Boleh? Satu aja ya.
Oke, ada yang mau bertanya? Atau cukup? Cukup ya? Cukup paham? Cukup ya, paham. Oke. Cukup, Oke, Pak. kalau cukup paham, nanti mungkin saya tambahkan ya. Tadi sudah saya tampilkan untuk apa namanya grafiknya. Nah, sekarang ke kelompok 3 aja dulu. Oke, silakan kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya kelompok 2 ya. Silakan Baik, kelompok saya 3. izin untuk share screen ya, Pak. Oke, silakan Distasya. Sudah terlihat? Belum. Udah. Oke. Tunggu, tempat saya belum. Oke, sudah. Ya, baik. Kami dari kelompok 3, anggota kami ada saya sendiri, Desta Syarima Wibowo, ada Jacqueline dan juga Rizka. Kemudian dari pertanyaan nomor 3, manakah yang termasuk faktor-faktor fisik yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Yang termasuk faktor-faktor fisik yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah yang pertama adalah posisi tubuh, yang kedua aktivitas, ketiga suhu tubuh, keempat jenis kelamin, dan yang kelima adalah usia. Kemudian nomor 3 bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jacqueline. Silahkan. Yang gambar pertama itu bayi frekuensi pernafasannya lebih banyak daripada orang dewasa. Yang nomor 2, gambar kedua itu frekuensi pernafasan orang yang sedang menulis lebih sedikit daripada tuli. Gambar yang ketiga, laki-laki lebih banyak frekuensi pernafasannya daripada perempuan. Yang keempat, saat di pegunungan frekuensi pernafasannya lebih banyak daripada saat di padang gurun. Yang kelima, orang berdiri frekuensi pernafasannya lebih banyak daripada orang duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ada yang mau nanya enggak? Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ini terkait dengan frekuensi pernapasan.
Tunggu, saya berikan linknya. Aduh, mana linknya tadi? Oke, sudah masuk? Oke, linknya sudah masuk ya? Oke, silakan diklik, dia diikuti. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati ya dalam menjawab, diusahakan benar semua. Sudah semua? Distasa belum? Kak, saya belum. Oke, yang belum, nanti nyusul nggak apa-apa. Itu langsung nanti nyusul, bisa. Bisa. Ini saya start dulu, nanti yang itu langsung nyusul. Oke, Distasa sudah masuk. Oke ya, kita mulai. itu ada Kriswi, kemudian Angelin sama Cici. Oke, selamat ya. Bisa tingkat terakhir. Terlihat ya di situ ya. Mungkin ini ada Kezia, masih ada beberapa yang belum kurang tepat. Oke, nggak apa-apa, nanti kita belajar ulang lagi, mungkin nanti di rumah bisa dipelajari ulang. Oke ya, gitu ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk pertemuan berikutnya itu silakan nanti kalian belajar terkait, nanti cari informasi terkait dengan kelainan sistem pernapasan ya. Nah, kemudian ada sedikit tambahan juga, nanti silakan dalam 1 minggu ini membuat flyer terkait pengaruh pencemaran
udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Nanti seperti apa ketentuannya nanti akan saya share di grup WhatsApp aja ya. Oke, grup WhatsApp aja. Oke. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Saya persilakan untuk Tirza untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Pak. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap materi yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Engkau telah memberikan guru yang sangat baik kepada kami, yang memberikan materi dengan baik, dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal di masa depan kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Tirza sudah dipimpin doa. Oke, kita akhiri sampai ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih ya atas partisipasinya ya, sama-sama. Full. Kita akhiri langsung ya. Oke, thank you.